Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Manajemen Strategi. Saya Ferdi Rahmat Ramadhani, NIM 1861268, akan menyajikan materi tentang tujuan jangka panjang perusahaan, jenis-jenis strategi perusahaan, selanjutnya strategi integrasi, dan yang terakhir strategi intensif. Yang pertama yaitu pengertian tujuan jangka panjang. Sebelum memasuki definisi tujuan jangka panjang, tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Jadi sesuatu yang ingin dicapai ialah tujuan, yang dapat dibedakan sebagai tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek. Lantas definisi tujuan jangka panjang ialah sasaran jangka panjang yang ditentukan sebagai hasil akhir spesifik yang ingin dicapai sebuah organisasi atau perusahaan dengan melakukan misi atau menerapkan misi. Jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun masa waktunya. Dan tujuan jangka panjang juga merupakan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategi tertentu yang sudah diterapkan oleh organisasi maupun perusahaan. Strategi merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Kerangka waktu untuk tujuan dan strategis harus konsisten sesuai dengan apa yang direncanakan. Tujuan jangka panjang atau long term objective merepresentasikan hasil yang diharapkan dalam mengikuti strategi tertentu, dan strategi merepresentasikan tindakan yang diambil untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Selanjutnya, sifat tujuan jangka panjang. Sifat tujuan jangka panjang sebaiknya bersifat kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dimengerti, menantang atau memiliki resiko, hierarki, dapat diraih, dan selaras antar unit-unit organisasi. Setiap tujuan harus dikaitkan dengan kerangka waktu. Tujuan secara umum dinyatakan dalam istilah seperti pertumbuhan aset, pertumbuhan penjualan, profitabilitas perusahaan, dan lain sebagainya. Tujuan tersebut memberikan arah dengan mengungkapkan harapan, memungkinkan sinergi, membantu dalam evaluasi, dan menyajikan standar, menentukan atau menetapkan prioritas suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan jangka panjang yang dibutuhkan dalam organisasi yaitu mencakup pada level corporate, divisional, dan fungsional dari semua organisasi. Para perencana strategis umumnya menetapkan perencanaan jangka panjang dalam 7 bidang, yaitu profitabilitas, produktivitas, posisi kompetitif, pengembangan karyawan, hubungan karyawan-karyawan, kepemimpinan teknologi, dan yang terakhir tanggung jawab pada masyarakat. Adapun 5 jenis strategi seperti strategi integrasi, strategi intensif, strategi diversifikasi, strategi defensif, dan yang terakhir strategi umum oleh Michael Porter. Selanjutnya yaitu materi tentang strategi integrasi. Strategi integrasi adalah strategi yang menyatukan beberapa rentang bisnis, mulai dari hulu, jaringan pemasok, hingga hilir, jaringan distributor, serta secara horizontal ke arah pesaing. Strategi integrasi ada 3 bentuk. Yang pertama, strategi integrasi ke depan. Strategi ini disebut sebagai strategi integrasi forward. Strategi integrasi ke belakang atau back forward. Yang terakhir yaitu strategi integrasi horizontal. Sering secara keseluruhan strategi ini disebut strategi vertikal.
yang dijalankan untuk memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan pesaing. Forward integrasi atau integrasi ke depan. Integrasi ke depan melibatkan akuisisi kepemilikan atau peningkatan kontrol atas distributor atau pengecer. Cara efektif mengimplementasikan integrasi ke depan adalah waralaba atau franchising. Selanjutnya yaitu backward integration atau integrasi ke belakang. Integrasi ke belakang adalah strategi untuk mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kendali atas pemasok perusahaan. Strategi ini sangat cocok ketika pemasok perusahaan saat ini tidak dapat diandalkan, terlalu mahal produknya atau bahan bakunya, atau tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan, misalnya kualitas dari bahan baku yang disediakan oleh distributor tadi kurang baik. Selanjutnya yaitu horizontal integrasi. Integrasi horizontal adalah untuk mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kendali atas pesaing perusahaan. Salah satu tren yang paling signifikan dalam manajemen strategi saat ini adalah meningkatnya penggunaan integrasi horizontal sebagai strategi pertumbuhan, merger, akuisisi, dan pengambil alihan antar pesaing memungkinkan meningkatnya skala ekonomi dan mendorong transfer sumber daya dan kompetensi. Selanjutnya yaitu strategi intensif. Strategi intensif mencakup strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Kelompok strategi tersebut disebut strategi intensif karena mensyaratkan berbagai upaya yang intens untuk meningkatkan kompetitif perusahaan dengan produk yang ada. Strategi intensif meliputi penetrasi pasar atau market penetration. Strategi ini dijalankan untuk meningkatkan pangsa pasar dari produk dan jasa yang ada melalui usaha pemasaran yang lebih gencar. Penetrasi pasar meliputi meningkatnya angka tenaga penjualan, meningkatnya beban iklan, menawarkan promosi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengembangan pasar atau market development. Pengembangan pasar memperkenalkan produk atau jasa saat ini pada pasar baru, new market. Strategi ini dijalankan dengan memperluas mangsa pasar, artinya menjarah pasar-pasar yang baru atau memperluas area geografis pemasaran, mengubah dari bukan pemakai menjadi pemakai, atau menarik pelanggan dari pesaing. Selanjutnya yaitu pengembangan produk atau product development. Pengembangan produk adalah strategi yang mencari kenaikan penjualan dengan meningkatkan dan memodifikasi produk atau jasa saat ini. Ini pengembangan produk biasanya memerlukan pengeluaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang besar. Artinya ada pengeluaran ekstra bagi perusahaan untuk mengembangkan produknya sebagai penarik peminat atau konsumen. Sekian video pembelajaran dari saya yang dapat saya sajikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.